Kalau dari performance kita masih sangat inline ya dengan kinerja indeksnya ya. Jadi, sebagai contoh sebenarnya kalau kinerja reksadana saham, year on year tuh sebenarnya masih membukukan performance yang sangat baik ya, sekitar 16 sampai 18%. Terutama ini sangat inline dengan kinerja big caps, saham-saham big caps ya yang kita ikuti. Terus kemudian kalau hingga akhir tahun saya rasa momentumnya tadi ya masih positif, karena tadi dari sisi valuasi sebenarnya kita tidak mahal dari indeks kita dan agak laggard sebenarnya kenaikan harga sahamnya. Sementara pemulihan bisnis tadi semester 1 terlihat baik sesuai ekspektasi, kemudian indikasi dari sektor perbankan sehingga 8 bulan tuh banyak terjadi improvement, jadi saya rasa hingga akhir tahun masih ada upside ya untuk dari paling tidak dari sisi valuasi terlihat masih ada upside gitu ya untuk kinerja reksadana saham. Mungkin plus another apa namanya, bisa apa namanya, kalau kita termasuk dividen mungkin bisa plus 2% gitu paling tidak di full year 2021 atau at least tutup dengan flat ya. Kemudian di tahun untuk fixed income fund sendiri, saat ini yang sangat baik sebenarnya kinerja dari fixed income fund yang berbasis korporasi. Karena kalau kita lihat year to date performance tuh masih bisa mencapai sekitar 6%, hingga akhir tahun mungkin ada sedikit challenge tadi ya dengan kenaikan tingkat bunga, mungkin ada sedikit imbas, tapi mungkin saya rasa, performance masih bisa positif di sekitar 6,5% sampai 7% gitu ya. Tapi yang kemudian yang tadi ya, yang satu lagi yang government bond, fixed income berbasis government bond memang sangat banyak challenge-nya di awal tahun. Cuman terakhir tuh memang banyak improvement juga, yield sempat turun, walaupun secara year to date masih sedikit naik. Ya, tapi dengan sesuai ekspektasi kami di awal tahun, seharusnya hingga akhir tahun kita masih bisa menutup kinerja yang positif di sekitar saat ini kan 2% ya, positif sekitar 2% untuk government bond fixed income, mungkin masih bisa di sekitar 3% ya, hingga akhir tahun. Untuk money market saya rasa cukup stabil, walaupun memang tingkat rate jauh lebih rendah ya dibandingkan tahun lalu, karena tadi ya tingkat acuan suku bunga sangat rendah, likuiditas di perbankan juga sangat tinggi. Jadi mungkin year to date tuh kinerja positif sekitar 2,5 sampai 2,8%. Full year saya rasa akan stabil ya, mungkin di sekitar 3,5%. Racikan-racikan reksadana seperti Ya, apa sih yang tengah diracik oleh Afri saat ini? ya, kalau saya sendiri cenderung ketika sekarang kan trennya inflasi akan naik ya, mulai dari yang global dulu, kemudian harusnya mungkin nantinya akan diikuti oleh yang Indonesia, walaupun sekarang saat ini di Indonesia benar-benar masih sangat rendah inflasinya. Tapi dalam era seperti ini hingga tahun depan kalau inflasi konsisten naik terus, terutama di global dan Indonesia, harusnya yang akan sangat baik untuk mengatasi atau meng-offset risiko inflasi tersebut adalah reksadana saham ya. Karena reksadana saham biasanya dia bisa laba emiten itu dia bisa pricing power dari emiten-emiten ini biasanya sudah take into account ya kenaikan inflasi ini. Jadi somehow dia akan melindungi secara teori dia akan melindungi investor dari dampak negatif kenaikan inflasi. Sementara reksadana fixed income mungkin masih ada challenge gitu, tapi dengan yield sekarang yang masih sekitar di atas 6% lebih, kalau inflasi pun kita kembali naik ke normal 3% itu tetap masih ada ada real yield yang positif itu bagi investor. Nah, kemudian kalau dari sisi pengelolaan atau strategi pengelolaan itu tadi. Jadi kita dengan situasi yang tidak menentu, banyak isu di global, saya rasa yang paling penting adalah tadi satu fundamental dari underlying asetnya, kemudian liquidity ya. Nah ini yang akan menyebabkan hasil investasi itu lebih optimal. Yang kedua adalah memudahkan investor untuk melakukan eksekusi transaksi, baik investor dari luar negeri maupun dalam negeri. Kalau misalnya kita bicara investor luar negeri, tentunya ketika dia berinvestasi di Indonesia, size pasti akan lebih besar gitu ya. Sekali dia transaksi akan dalam jumlah besar, baik waktu beli maupun waktu jual. Oleh karena itu, underlying aset dari reksadana kita sesuaikan untuk berisi efek-efek yang sangat liquid di market, baik itu saham maupun obligasi. Sehingga ketika ada transaksi yang besar seperti itu di dalam reksadana, itu tidak mengganggu kinerja reksadana secara keseluruhan. Kemudian juga dari strategi kita terus lengkapi, jadi misalnya kita punya berbagai strategi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan investor. Artinya kalau di global dia trennya adalah index fund, kita siap untuk menjalankan itu dan kita sudah ada produknya.